Shalom kekasih Tuhan, selamat malam. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali menikmati satu berkat Tuhan melalui program acara A Beautiful Life, di mana acara ini akan memberikan kepada kita satu dorongan, semangat untuk kita tidak menyerah dengan keadaan, tetapi sebaliknya kekuatan daripada Tuhan yang akan menyertai kita mengalahkan setiap ketidakmungkinan. Bila kita hari-hari ini hidup bersama dengan Tuhan, dan kita akan menikmati bagaimana Tuhan berperkara besar di dalam kehidupan kita, dalam artian perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang tentunya mempermuliakan nama Tuhan, dan pada akhirnya kita bersama-sama menikmati satu anugerah daripada Tuhan seperti yang Dia janjikan. Hari ini di tanggal 1 April di bulan yang baru, di hari yang pertama di bulan yang baru, kita patut mengucapkan syukur bahwa kita masih bisa berjumpa di dalam program ini. Dan juga saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Saudara yang hari ini merayakan ulang tahun. Saya berdoa di dalam ulang tahun hari ini Tuhan akan memberikan kepada Bapak Saudara hikmat, pengetahuan yang lebih lagi, sebab hari-hari ini kita memerlukan hikmat daripada Tuhan. Atau mungkin saudara-saudara merayakan ulang tahun pernikahan, atau mungkin ulang tahun jadian dengan pacar saudara. Saya juga mengucapkan selamat untuk semua itu. Dan hari ini kita akan berdoa menyerahkan program ini kepada tangan Tuhan supaya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di bulan yang baru, di hari yang pertama tanggal 1 April ini kami boleh kembali menikmati berkat firman-Mu melalui program acara Beautiful Life. Dan biarlah lewat program acara ini, seperti yang Kau taruh dalam hati hamba untuk memandang kehidupan sesuatu yang indah menjadi bagian yang terpenting di dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah kami menyerahkan program acara pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Anugerah Tuhan kiranya akan memberikan pada setiap pendengar, pemirsa, dan setia terus mendengarkan program ini. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa di surga, bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, kalau kita boleh jujur dalam apa saja di dalam kehidupan kita, baik itu yang ada dalam dunia maupun di dalam kehidupan secara rohani, ada yang namanya rambu-rambu, ya, atau tanda-tanda, atau saya mau katakan signal, ya. Kalau misalkan ada satu kereta api mau melintas di satu perlintasan yang dilalui oleh jalanan kendaraan bermotor atau kendaraan umum, maka ketika kereta berapa meter jauhnya sudah ada signal yang terkirim di tempat di mana pintu harus tertutup. Nah, jika pintu itu tidak mendapatkan signal, maka di sana akan terjadi yang namanya kecelakaan dan akan mungkin bisa memakan korban. Tetapi ketika signal itu jalan, tanda itu jalan, maka pintu ditutup dan kereta akan melewati dan tidak ada kecelakaan di sana. Kalau kita juga melihat di dalam pada masa-masa yang lampau, ya, kalau kendaraan yang sekarang kan tidak ada yang namanya ampere, ya, di mana menunjukkan kekuatan listrik, ya, sehingga semua komponen-komponen di dalam kelistrikan satu kendaraan bisa berjalan dengan baik. Sekarang tidak ada tanda-tanda itu di dalam kendaraan kita, tetapi kalau kita melihat di dalam kendaraan-kendaraan yang super mewah, super baik, dan di sana ada tanda-tanda yang bisa kita lihat. Atau mungkin sekarang kalau kita lihat di kendaraan modern, sudah itu ada tanda, ya, ada tombol untuk pintu terbuka, ada tombol akinya kurang, ya, kemudian di di gardan itu juga menimbulkan tanda. Mungkin juga sekarang juga ada sabuk pengaman, ya, sehingga di dalam panel itu ada tanda-tanda yang menyala jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan SOP-nya. Lalu apa kaitannya dengan yang kita bicarakan hari ini? Tentunya juga ada. Ada SOP
yang menjadi bagian kita, atau sesuatu yang memberikan gambaran tentang diri kita dalam perjalanan rohani kita. Pertanyaan adalah begini, apakah kita masih mau menggunakan panel-panel itu yang dalam tanda kutip menjadi satu tanda sampai di mana kehidupan kita, dan harus bagaimana kita berinteraksi atau mengubahnya. Nah, hari ini saya akan mengajak bersama-sama kita akan melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Ini berkaitan dengan pasal sebelumnya, dari pasal yang ke-10 tentang bagaimana sikap Paulus kepada jemaat di Korintus. Saya bacakan demikian. 2 Korintus pasal 11 ayat pertama sampai ketiga. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil ini. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Apa yang disampaikan Rasul Paulus ini bicara tentang kekekalan, tentang kelanggengan, tentang sesuatu bukan saja di muka bumi ini, tetapi ada sesuatu yang kekal ke depan yang harus dimiliki oleh orang percaya. Tadi kembali kepada cerita tentang mobil premium, ya. Oleh pabrikan, ya, kita juga melihat ada beberapa mobil yang handmade dalam satu tahun, mungkin ada beberapa belas saja atau beberapa puluh saja yang diproduksi, lain dengan produksi mobil-mobil yang satu tahun bisa ratusan ribu atau puluhan ribu, itu berbeda kelasnya. Nah, ketika seseorang yang mendesain mobil itu untuk premium, maka diharapkan mobil ini bisa jangka panjang. Ya, yang saya perhatikan di dalam, saya ini kebetulan juga suka dengan yang namanya mobil, ya. Dalam hal otomotif, ya, saya juga mengikuti perkembangan di dalam perkembangan mobilan, tapi saya tidak punya dana untuk membeli mobil itu. Tapi saya mau katakan, mobil-mobil yang lama, ya, mobil-mobil yang tempo dulu, yang memang itu benar-benar diciptakan untuk jangka panjang, sampai hari ini tetap berjalan dengan baik. Contohnya orang yang suka mengkoleksi mobil-mobil antik, dan itu selalu mereknya merek-merek yang premium, ya, bukan yang biasa-biasa, ya. Dari mesinnya, bodinya, kemudian semua peralatannya, itu semua adalah kelas premium, diciptakan untuk sesuatu yang jangka panjang. Nah, satu kali saya membawa satu mobil, ya, di salah satu bengkel. Nah, waktu saya bawa mobil ini, ya, mungkin cuman tune up, kemudian saya periksa kelistrikan dan sebagainya, sampai akhirnya waktu saya ke bengkel itu harus nguras tangki karena benar-benar kotor sekali, ya, dikuras tangkinya dan akhirnya dikembalikan dan menjadi bersih kembali. Nah, waktu saya menunggu tukang ini istirahat, ya, saya keluar sebentar, lalu saya kembali dan saya ngobrol dengan tukang atau tukang-tukang dan sekaligus pemilik mobil itu. Kemudian dari tempatnya ada mobil BMW, ya. Kita tahu BMW ini mobil yang punya kelas, ya, kelas premium, ya. Orang masih suka meskipun sudah barang antik, barang kuno, tetapi itu masih bisa dipakai dan orang suka. Nah, waktu ada mobil itu di situ nongkrong, ya, saya tanya sama pemilik mobil, ya, loh, kenapa mobil ini kok nggak kamu perbaiki? Dia cerita asal usulnya, ya. Mobil ini dibawa dari satu daerah, mobil ini kebanjiran, lalu dibawa ke tempat servis karena nggak bisa selesai, diserahkan kepada saya dalam kondisi yang sudah acak adul, sudah tidak tahu bentuknya, ya, artinya
secara kelistrikan, secara panel-panel tidak tahu. Dan dia bilang, aku lagi pesan alat itu untuk dikembalikan kepada fungsi semula. Nah, kita tahu bahwa tadi saya ceritakan di dalam kendaraan itu ada panel-panel yang memberikan kita informasi, misalkan kurang air aki, kemudian kurang waktu ganti oli dan sebagainya itu. Sekarang ini kan canggih ya, semua bisa dikontrol dengan satu program ya, orang bisa lihat melalui Android, dan saya kaget, wah ini luar biasa. Nah, sekarang zaman canggih, tetapi seringkali kita di dalam mengoperasikan kendaraan itu, kita tidak melihat panel-panel itu ya, tidak melihat rambu-rambu itu, tidak melihat tanda-tanda itu, kita mengabaikan tanda itu. Satu kali saya cukup kaget, bisa pernah cerita tempat ini, saudara, bahwa saya punya family tinggal di kota kecil di daerah Jawa Timur. Di sana tidak ada showroom mobil, tidak ada ATPM atau yang setelah mobil dibeli kemudian ada porna jualnya untuk sewa dan sebagainya. Itu tidak ada, juga kota besar ya. Kemudian waktu saya lihat tidak ada di situ, tidak ada bengkel resmi atau ATPM. Kemudian saya iseng-iseng tanya sama family saya, loh mas, ini mobilmu ini kan mobil baru ya, kan ada servis berkala, kamu servis kemana? Dia bilang begini, saya kaget, loh buat apa rusak? Buat apa diservis kalau nggak rusak? Nah, saudara, ini satu dimensi yang ada di dalam kehidupan kita ketika kita bisa membeli benda ya. Ini maaf kata, ini kebudayaan orang Indonesia, bisa beli barang tapi nggak bisa merawat ya. Sama dengan kehidupan kita, saudara. Nah, di dalam mobil-mobil premium tadi saya mau katakan, itu ada panel-panel. Yang pertama, jika kita berjalan normal, karena apa? Mobil premium itu direncanakan dalam jangka waktu yang panjang, sama dengan apa kata Alkitab tadi. Aku mempertunangkan kamu kepada Kristus. Jadi hidup kita pun ini bukan ala kadarnya, bukan sekedarnya, tapi ada satu peran Tuhan yang diciptakan untuk sesuatu yang jangka panjang, bahkan dalam keabadian. Makanya kalau kita kutip kitab Mazmur berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ini bicara apa? Bahwa sebenarnya kerohanian kita itu diciptakan Tuhan untuk umur panjang, bahkan kepada kekekalan. Rohani kita tidak bisa menghalangi tubuh kita yang fana ini waktu ditinggalkan, waktu menghadapi kematian. Nah, sehingga waktu umur yang panjang tadi, kita perlu rambu-rambu yang membawa kita sampai kepada kekekalan. Seperti mobil premium tadi, diciptakan untuk jangka yang panjang. Memang harganya mahal. Sama dengan kita, bukan? Bahwa hidup kita hari ini itu anugerah. Darah Yesus telah membeli dengan lunas di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Berarti desain Allah buat kita itu bukan cuma di dunia, tetapi ada dalam jangka panjang. Aku cemburu dengan cemburu ilahi. Tetapi saya mau kata di sini, sebab kamu dengan cemburu, aku takut ya, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Nah, kata setia dalam waktu yang panjang ini perlu rambu-rambu, perlu signal yang kita punya ya. Ada signal-signal yang kita punya yang menjadikan kita kembali mengkoreksi. Saya tadi kembali kepada cerita mobil. Seandainya panel, katakanlah panel handrem itu terus menyala dan saudara tidak perhatikan ya, maka itu akan terjadi kecelakaan karena fungsinya tidak berjalan dengan baik ya. Kecuali kalau yang pertama saya mau katakan,
ketika kita mempergunakan dengan baik-baik, tidak sembarangan, tentunya saya katakan mobil sebagus apapun, kalau tidak ada perawatan, pemakaiannya ngawur, kacau, maka akan mudah rusak. Juga dengan hidup kita. Makanya ada satu panel yang memberitahu kepada kita, ya. Ada checklist yang memberitahu kepada kita. Maka kalau saudara pergi ke ATPM, akan dicek. Ketika servis berkala, oli ini, kampas rem semua dicek, air aki semua dicek dalam bentuk checklist. Nah, mari kita akan checklist hidup kita hari-hari ini tentang kerohanian kita. Ya. Supaya apa? Rambu itu akan berbicara kuat. Kita tidak mudah terkecoh, ya. Kalau kita boleh jujur, saudara, memang Indonesia ini sekali lagi negara yang banyak akalnya, ya. Banyak akalnya, pokoknya yang penting bisa jalan. Nah, sekarang pertanyaannya, jalannya panjang atau pendek? Jalan seperti desain mobil itu atau tidak? Kita ingat dulu waktu zamannya motor-motor dari tahun 90-an, saudara, itu benar-benar motor yang ada satu merek yang sama dengan produk yang dikeluarkan oleh permotoran di Indonesia, ya. Sama plat mesinnya sama, modelnya sama, cuma mereknya beda. Banyak orang waktu itu mengambil mobil itu, motor itu, saudara, diganti semuanya, ya. Ondel-ondelnya diganti dengan yang orisinal. Sehingga motor itu akhirnya tutup pabriknya di Indonesia. Nah, kasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Tuhan menciptakan kita itu untuk sesuatu yang panjang, dan ada panel-panel, ada rambu-rambu, ada tanda-tanda yang menjadi bagian kita untuk kita berbeda. Sekarang mengenai tanda, ada 3 hal yang saya sampaikan. Pertama, tadi saya mau katakan sebelum kita ada tanda merah, berarti apa? Sudah waktunya untuk kita menservis. Nah, yang pertama, ketika tanda itu muncul, jangan dibiarkan. Mulailah untuk mengecek, memeriksa, apakah ada yang kurang, apakah ada yang tidak beres. Tanda itu bukan sebagai yang menakutkan, tidak, tapi waktu kita bereskan, ya, maka akan kembali benar, ya. Tapi sebaliknya, kalau tanda itu kita abaikan, ya, maka akan terjadi kerusakan fatal. Kemungkinan juga masih kita bisa betulkan. Tetapi ada kalanya tanda sudah muncul, kita tidak servis, kita tidak mengecek kembali, kita tidak perbaiki, maka akan terjadi lock. Ya. Itu kan jadi barang rongsokan. Tidak bisa dipakai apapun juga. Semewah-mewahnya mobil, kok panel-panel itu dilanggar, maka mobil sebagus apapun tidak bisa dipergunakan. Namun sebaliknya, bila saudara waktu tanda ini muncul, nah sekarang tanda apa yang sebenarnya ingin saya sampaikan malam hari ini? Ya, ada banyak tanda, tetapi minimal kita punya satu tanda, yaitu bicara tentang damai sejahtera. Ya, ini panel, tanda, signal yang harus benar-benar kita punya. Damai sejahtera yang Allah berikan itu harus punya. Apalagi kondisi-kondisi yang semacam ini, hari-hari ini kita mendengar, ya, kematian itu bukan jauh. Kematian itu bukan jauh di sana. Bukan ratusan ribu kilometer. Tetapi sedekat nafas kita, sejengkal dengan nafas kita. Ya, beberapa hari ini saya dikejutkan dengan sahabat rekan yang saya kenal beliau. Ya, sepertinya dia tidak sakit, tapi oleh karena kondisi yang sedang terjadi, ini bisa menimpa siapa saja. Tapi kita berdoa malam hari ini untuk kita memiliki damai sejahtera, ya. Bahkan saya melihat di dalam tulisan-tulisan, ya, pakar-pakar psikologi, rasa takut itu kunci utama
untuk seseorang kemasukan yang namanya virus. Saya mau katakan entah benar atau tidak, itu saya pikir juga ada benarnya. Takut boleh, tetapi jangan ketakutan. Juga bukan sok berani, sok nantang, kita akan celaka. Karena dalam diri kita ada namanya damai sejahtera yang mengendalikan semua kehidupan kita. Ya. Tanda ini kalau kita langgar, saudara, maka akan mencelakakan kita sendiri. Sama dengan panel-panel yang ada di mobil bila kita tidak menghiraukannya. Kita langgar, maka akan terjadi apa? Musibah, bencana, dan akhirnya apa? Menjadi lockdown, dan akhirnya menjadi barang itu tidak bisa dipergunakan. Mari miliki tanda ini yang pertama saja, cuma satu ayat, satu topik saja, miliki damai sejahtera. Kondisi apapun, kalau damai itu memerintah dalam hatimu, seperti doa daripada Rasul Yohanes, hendaklah damai sejahtera Kristus yang melampaui akal memerintah dalam hati dan pikiranmu. Menjadi doa saya malam hari ini, maka saudara akan bisa memeriksa, ya. Bahkan di dalam satu puisi katakan, hati yang tenang, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Artinya bisa membaca panel-panel kehidupan kita, ya. Bahkan kalau kita melihat orang yang begitu rapuh, orang yang bimbang, ya, orang bilang apa saja dituruti. Ya, makan bawang putih, makan bawang merah, makan jahe, makan temulawak, minum vitamin A dan sebagainya. Pokoknya di rumahnya penuh dengan vitamin. Karena ketakutan. Bukan juga kita nantang, penyakit datang, enggak, saudara-saudara. Ya, anjuran pemerintah jelas sekali. Hari-hari ini, ya, saudara tinggal di rumah, ya, jangan berkeliaran kemana-mana. Memang ini harus terjadi, kalau tidak, mau sampai kapan berhenti? Karena penularan terus ada, karena lewat apa? Lewat kerumunan banyak orang. Ya, apalagi minggu yang kemarin itu benar-benar pemerintah juga pusing dengan kondisi masyarakat Indonesia. Ya, mereka pada mudik. Ya, memang dites secara suhu, tapi apakah itu bisa menjamin? Nah, hari ini kasih Tuhan, biarlah kita memiliki damai sejahtera. Hilangkan rasa takut itu. Ya. Saudara, kalau sudah ada ketakutan, kata Ayub pasal 3:25, ketakutanlah itu yang akan menimpa kamu. Maka jangan takut. Alkitab katakan bangkit, jangan takut. Sekali lagi bukan karena kita nantang, tidak. Ya. Tadi anjuran pemerintah, ya, bila kita tinggal di rumah, cuci tangan, tetap kita lakukan, ya. Sampai studio hari pun saya juga saya tidak percaya Tuhan, tidak, tetap berjaga-jaga. Saya bawa disinfektan, saya bawa alat penyemprot, sebab juga istri sudah bicara banyak, kamu ini gini-gini, sudahlah ini waktunya aku melayani. Ya, bahwa ini sudah akhirnya ya rada tidak nyaman. Bisa bawa, saya semprot juga hari ini. Ya. Cuci tangan, kemudian apa? Minum vitamin. Dan juga vitamin D, minum vitamin E. Apalagi berjemur, sudah jemur saja. Bukan untuk tapi kemarin saya baca acara ulasan yang sangat bagus sekali. Ketika vitamin D itu dari matahari kita dapatkan dan ada satu zat yang tubuh kita itu bersatu, maka akan membuat tubuh kita kebal. Nah, kalau sudah kerjakan kita, karena ya sudah, itu Allahu alam, terserah Tuhan, kita nggak bisa berkomentar banyak. Tapi minimal kita bisa menjaga diri kita. Ya, bukan dengan ketakutan, bukan, tapi dengan ya wajar saja lah. Tapi ya jangan kita nantang sekali, jangan nantang, ya. Bukan karena kita anak Tuhan tidak punya iman, bukan masalah iman, tapi kita punya pemerintah. Bahkan kalau kita lihat sekarang ini, pemerintah akan melakukan undang-undang kalau melanggar tentang karantina lokal itu dilanggar dan tidak mau dikarantina, ada sanksinya. Saya pikir bagus sekali pemerintah hari-hari ini memberi pada kita satu jaminan kepada keluarga. Sudah tidak usah takut. Pak, bagaimana hidup saya? Ya, saudara-saudara, Tuhan akan menjamin. Ya, apa saja
yang di rumah saudara bisa nikmatilah, ya. Asal ada damai, itu cukup bagiku, ya. Asal ada damai cukup bagiku. Saudara-saudara yang mungkin berjemaat di gereja lokal, ya, sudah bisa telepon gembala saudara, katakan, Pak Pendeta, hari ini aku nggak bisa makan. Masa pendeta nggak bisa kasih makan saudara? Pak Pendeta, hari ini begini, kirim beras, akan dikirim, ya. Saya juga di tempat kami melayani, saya juga sediakan untuk yang dihimbau oleh pemerintah, ya, menyiapkan lumbung-lumbung. Dan ini pengenapan firman Tuhan bicara tentang lumbung Yusuf, memberi makan banyak orang. Dan hari saya siapkan beberapa paket untuk para ojol yang ada, ya. Saya siapkan bagi mereka. Ini bukan karena saya punya tapi itu yang Tuhan inginkan, ya. Dan bersyukur hari ini ada satu anugerah yang saya juga bisa melalui media sosial. Ya, saya ada pertemuan dengan jemaat yang ada banyak yang menjadi satu hal yang baik. Makanya biar damai sejahtera daripada Tuhan itulah yang menjadi panel kita untuk kita melihat bahwa ini harus aku lakukan. Ya. Ayat terakhir di dalam Yohanes 14, satu ayat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus tentang damai, ya. Di dalam ayatnya yang ke-27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Saudara, hari ini banyak orang takut, benar orang takut. Swear, banyak orang takut. Banyak orang takut, tetapi hari ini kita mendapat satu janji Tuhan, memiliki panel itu. Ketika damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, ya, melampaui segala perasaan kita, tinggal dalam hati kita, maka seperti panel di mobil tadi, kita mericas kembali apa yang Bapa mau suruhkan buat kita kerjakan. Isi dengan firman, isi dengan puji-pujian, isi dengan doa, ya. Jangan cuma posting-posting di Instagram, cuma posting-posting di WA, tapi tidak melakukan. Cuma lihat orang lain. Justru sekarang ini saya mau katakan, harusnya setiap kita yang mendengarkan program ini, maupun menyaksikan Babel TV, sudah mulai baca firman, renungkan firman. Lupa buat apa? Bukankah firman ini kekuatan daripada Tuhan? Ketika kita ada dalam goncangan, Alkitab katakan, berbahagialah orang yang tinggal di dalam Tuhan. Sekalipun ada goncangan, memang terguncang, tetapi tidak sampai dia terlempar keluar. Tadi kalau kita katakan, aku takut kalau kamu disesatkan oleh keadaan yang ada. Makanya hari ini, lewat mimbar yang Tuhan berikan untuk kita terus belajar dan mendengar, kita berkata, Tuhan terima kasih kalau rambu itu menjadi bagian yang utama dalam hidupku. Biar malam hari ini setiap kita yang mendengar program ini, kita sadar bahwa Tuhan menciptakan kita itu untuk jangka panjang, bahkan ada dalam kekekalan. Long life, hidup kekal Allah sediakan. Ya, lewat apa? Lewat kematian anak yang tunggal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, mari kita hari ini minta, jika hatimu hari ini belum damai, minta kepada Tuhan, damai itu turun atas hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, dalam situasi yang tidak menentu hari ini, kami sadar seringkali intimidasi dari pihak luar itu terjadi. Tapi ialah hari ini, kami memiliki damai Kristus yang melampaui segala akal, menjadi satu panel yang akan mengingatkan kami, yang akan membentuk kami, untuk kami kembali merestorasi dari apa yang menjadi kerinduanmu atas kami. Seperti doa Rasul Paulus, dalam firman yang hamba sampaikan hari ini, menjadi mempelai Kristus. Itulah tujuan akhir kehidupan kami, bukan hanya di dunia ini ya Tuhan, tetapi di dalam kekekalan. Kami tahu, ciptakan kami untuk sesuatu yang abadi. Kata Bapa, teguhkan kami, berikan kami semangat yang baru, supaya damai-Mu ada bersama dengan kami.
Berkat-Mu atas kami, tidak ketakutan yang ada, tapi sukacita yang menyertai kami. Ampuni kami Bapa, bila kami mengabaikan rambu-rambu yang ada, dan kami mau hari ini hidup kami benar-benar di dalam Yesus Tuhan. Berkati semua pendengar setiamu, pemirsa setiamu yang menyaksikan dan mendengar program ini Bapa. Berkati di rumah mereka masing-masing. Bila ada yang sakit Tuhan jamah. Sekarang berdoa ya Tuhan bagi pasien-pasien daripada COVID-19 yang ada di rumah sakit, baik itu yang ODP maupun dalam pengawasan, Tuhan semuanya dijamah dalam nama Yesus. Ada mujizat yang terjadi, ada kesembuhan yang terjadi. Anugerah-Mu bagi kami cukup ya Tuhan. Berkat-Mu atas pemerintah bangsa negara kami. Juga Radio Prestasi di Bible TV yang terus mengumandangkan suara kebenaran, Tuhan pakai dengan limpahnya. Berkati kami semua malam hari ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian program acara yang bisa kita ikuti, dan kita akan berjumpa di hari Rabu yang datang. Selamat malam, semangat terus dan sehat di dalam Tuhan. Haleluya. Amin.